Namanya Soleh. Usianya sudah melewati angka 52, namun belum pernah sekalipun merasakan jatuh cinta yang terbalas. Di kampung kecil yang teduh di lereng Gunung Lawu, dia dikenal sebagai perjaka tua yang bersahaja, hidup sederhana dalam rumah kayu peninggalan orang tuanya yang mulai lapuk dimakan usia. Setiap pagi, Soleh mengayuh sepedanya pelan-pelan menyusuri jalanan desa sambil membawa keranjang anyaman bambu hasil karyanya sendiri, dijajakan dari satu warung ke warung lain. Di sore hari, selepas menjemur keranjang yang belum laku, ia mengenakan sarung dan peci tuanya, lalu melangkah ke langgar kecil di pinggir sawah untuk mengajar mengaji anak-anak kampung. Suaranya lembut, sabar, dan meneduhkan, seperti embun pagi yang turun di dedaunan teh di kaki gunung. Tak banyak bicara, tak banyak keluhan, hanya senyum tulus penuh keikhlasan yang selalu terukir di wajahnya yang mulai berkeriput. Anak-anak menyayanginya, orang tua menghormatinya. Tapi satu pertanyaan selalu berputar di benak warga kampung. Mengapa Soleh belum menikah? Padahal parasnya lumayan. Kulitnya sawo matang bersih, postur tubuhnya masih tegap meski rambut di pelipisnya telah memutih. Sopan santunnya tak diragukan, dan akhlaknya dikenal lembut dan terjaga. Namun setiap kali ia mencoba melamar perempuan, selalu saja ada rintangan yang membuat hatinya harus menelan pil pahit. Ada yang menolak karena dia terlalu miskin, tak punya sawah atau pekerjaan tetap. Ada yang menolak karena usianya yang dianggap terlalu tua untuk menjadi suami. Ada pula yang sempat menerima lamarannya, bahkan telah disiapkan hantaran dan baju pengantin. Namun di hari pernikahan, semuanya dibatalkan sepihak, tanpa penjelasan yang pasti. Soleh hanya diam. Luka itu ia simpan rapat-rapat dalam doa. Ia tidak pernah marah, tidak menyimpan dendam. Hanya sesekali, di malam yang sepi, saat angin Gunung Lawu berdesir membawa dingin hingga ke tulang, Soleh akan terduduk lama di sudut musala, berdialog lirih dengan Tuhannya. Suaranya hampir tak terdengar, hanya getaran hati yang ditumpahkan lewat air mata. Mungkin jodohku masih Allah simpan di langit, katanya pelan setelah salat tahajud. Matanya basah menatap sajadah usang yang selalu ia gunakan sejak remaja. Namun satu hal yang tak pernah ia lepaskan dalam hidupnya adalah keinginan untuk berhaji. Keinginan itu bukan sekadar angan-angan. Itu adalah doa panjang yang ia tanam dalam setiap sujudnya sejak masih muda. Ia ingin sekali menunaikan rukun Islam kelima. Ia ingin memijakan kaki di tanah suci, berdiri di hadapan Ka'bah, dan menangis di Multazam, menyentuh kiswah yang hitam dan suci itu, yang selama ini hanya bisa ia lihat dari televisi dan kalender tua yang tergantung di dinding rumahnya. Sudah puluhan tahun Soleh menabung, menyisihkan recehan dari hasil menjual keranjang bambu yang ia anyam setiap hari. Tapi apa daya, harga haji kian tahun kian melambung tinggi, sementara penghasilannya tak pernah cukup bahkan untuk sekadar membayar uang muka pendaftaran. Penghasilan hariannya nyaris habis untuk membeli beras, minyak, dan kayu bakar. Kadang, ia harus berpuasa bukan karena sunnah, tapi karena memang tak ada yang bisa dimasak. Namun dalam setiap sujud panjangnya di malam-malam sunyi, Soleh tak pernah berhenti meminta. Ia tak meminta kekayaan, tak meminta jodoh, hanya satu hal yang ia panjatkan dengan penuh harap, agar kelak, dirinya bisa menjadi tamu Allah. Suatu malam yang dingin, saat angin menusuk kulit dan bulan menggantung redup di langit kampung, Soleh tertidur dalam kelelahan. Dan di malam itulah, ia bermimpi, mimpi yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah padang luas yang tak berujung. Langit membentang biru pucat, dan matahari membakar dari atas kepala. Kakinya tak beralas, berdebu, dan panas gurun menyengat telapak kakinya. Namun ia terus melangkah. Napasnya memburu, peluh membasahi tubuhnya. Di kejauhan, tampak sebuah bangunan hitam menjulang megah, Ka'bah. Suara talbiyah bergema dari segala penjuru, dan dadanya sesak oleh haru yang tak bisa ia jelaskan. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh dinding Ka'bah. Air matanya mengalir deras. Tiba-tiba, dari balik hiruk pikuk suara manusia, terdengar suara lembut nan menenangkan, seperti bisikan yang langsung menembus jantungnya. "Datanglah, aku menunggumu." Soleh terbangun dengan tubuh menggigil dan pipinya basah oleh air mata. Ia duduk lama di atas sajadah, menatap langit-langit rumahnya yang kusam. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu dalam. Dan disitulah, tekadnya mulai tumbuh menjadi nyala yang tak bisa dipadamkan. Ia tahu,
Jika tak bisa pergi melalui jalur resmi, ia akan pergi dengan cara sendiri. Ia akan berjalan kaki menuju tanah suci, melewati hutan, kota, dan padang pasir, sejauh apapun itu. Ia sadar akan risikonya. Usia yang tak muda lagi, fisik yang tak sekuat dulu, bahaya di jalan yang tak bisa diprediksi. Tapi lebih dari itu, ia tahu satu hal yang pasti. Allah tidak akan menolak tamu yang datang dengan hati yang tulus. Dengan hanya membawa ransel kecil lusuh yang berisi beberapa potong pakaian, sajadah tipis, dan mushaf Al-Quran yang sudah mulai menguning di tepinya, Soleh memulai perjalanannya ke Tanah Suci. Ia mengenakan sandal jepit dan sarung usang, serta mengenakan peci putih yang sudah pudar warnanya. Di pagi yang dingin itu, ia berpamitan kepada warga desa. Sebagian hanya menggelengkan kepala, menganggapnya sudah tak waras. Jalan kaki ke Mekah? Itu mustahil, Kang Soleh, kata Pak RT sambil tertawa hambar. Namun di balik cibiran, diam-diam banyak yang mengusap air mata, menyaksikan kepergian lelaki tua yang selalu sabar itu. Dalam hati, mereka tahu, orang seperti Soleh, doanya pasti didengar langit. Perjalanan panjang dimulai dari Jawa ke Kalimantan, menumpang kapal barang. Dari sana ia melintas ke Sabah, lalu berjalan melintasi Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Iran, Irak, hingga akhirnya memasuki Jazirah Arab Saudi. Ia tidur di emperan masjid-masjid kecil, terkadang di pinggir jalan beralaskan kardus atau tikar sobek yang ia temukan. Ia makan dari tangan-tangan dermawan, kadang diberi sebungkus nasi, kadang sepotong roti kering. Ada hari-hari di mana ia hanya minum air dari keran masjid untuk bertahan hidup. Sesekali, ia bekerja serabutan. Pernah ia membantu memanggul karung beras di pelabuhan kecil di Myanmar, jadi tukang bersih-bersih di pasar India, dan mengangkut barang di perbatasan Pakistan. Uang yang ia dapatkan, sedikit demi sedikit, ia gunakan untuk membeli air bersih dan obat luka. Di India, ia sempat diserang demam tinggi karena cuaca ekstrim dan kelelahan. Ia menggigil sendirian di sudut masjid, nyaris tak sadarkan diri. Tapi seorang anak muda yang iba memberinya selimut dan membawakan bubur panas. Di perbatasan Iran, ia nyaris tertabrak truk besar saat menyeberang jalan dalam kondisi tubuh lemas. Di Pakistan, ia hampir dikeroyok perampok jalanan, tapi diselamatkan oleh seorang supir truk tua yang kemudian memberinya tumpangan sejauh 2 hari perjalanan. Namun di tengah segala derita dan rintangan itu, Soleh tak pernah meninggalkan syalatnya. Dimanapun ia berhenti, ia bentangkan sajadah dan menengadah tangan ke langit, mengadu dengan suara lirih yang menggugah hati siapapun yang mendengarnya. Ayat-ayat suci terus ia lantunkan setiap malam, membasahi malam-malam sepi dengan zikir dan air mata. Hampir 1 tahun berlalu. Ribuan kilometer telah ia tempuh. Telapak kakinya kapalan dan berdarah, sandal jepitnya sudah 3 kali ia jahit sendiri dengan kawat. Tubuhnya mengurus, kulitnya menggelap terbakar matahari. Tapi langkahnya tak pernah mundur. Ia yakin, di ujung jalan panjang ini ada rumah Allah yang menantinya. Ka'bah, tempat semua kerinduan berpulang. Akhirnya, di bulan Zulhijjah yang penuh berkah, Soleh menapakkan kakinya di kota Mekah. Tubuhnya kurus kering, bajunya lusuh, wajahnya dipenuhi garis-garis letih. Namun ada cahaya yang tak bisa disembunyikan dari matanya, cahaya keharuan dan kebahagiaan yang begitu dalam. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, kakinya gemetar. Ia tertegun, berdiri terpaku di antara lautan manusia yang bertalbiyah, air matanya mengalir deras. Sujudnya lama, sangat lama. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah, hatinya meledak oleh rasa syukur. Ia seperti anak kecil yang akhirnya bertemu pelukan ibunya setelah bertahun-tahun tersesat. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Tak ada yang mengenal lelaki tua berpakaian lusuh itu. Tapi langit mencatat bahwa hari itu, seorang hamba yang datang dengan tulus telah tiba di rumah Tuhannya. Ia tinggal di pelataran Masjidil Haram, berbaur dengan jamaah dari berbagai negara. Sampai suatu malam, ia bertemu sekelompok jamaah Indonesia dari Jawa Timur yang kebetulan sedang berdiskusi dalam bahasa Jawa halus. Soleh menegur dengan ramah, dan dari situlah awal perkenalan mereka. Mereka terkejut dan terharu saat mendengar kisah Soleh. Tanpa ragu, mereka memberikan pakaian ihram baru, memberinya makan yang layak, bahkan membantunya mendaftar resmi sebagai jamaah haji mandiri.
Beberapa dari mereka bahkan patungan untuk membiayai akomodasinya selama di Mekah. Soleh menjalankan ibadah haji dengan kehusyukan luar biasa. Meski tubuhnya lemah, kakinya luka-luka, dan sering sesak napas karena kelelahan, ia tak pernah melewatkan satu amalan pun. Ia menangis terseduh-seduh saat berdiri di Arafah, seluruh tubuhnya bergetar kala melafalkan doa-doa. Di Musdalifah, ia duduk bersandar di batu, memandangi langit sambil menggumamkan zikir. Saat melempar jumrah, wajahnya serius namun tenang. Dan saat tawaf ifadah, ia berjalan perlahan, meneteskan air mata di setiap putaran, meresapi setiap langkah seolah setiap detik adalah hadiah dari surga. Hari itu, dalam perjalanan pulang dari Mina menuju Mekah, langit sedikit mendung, angin bertiup kencang. Jalanan padat oleh jamaah dan kendaraan. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Sopirnya kehilangan kendali. Mobil itu menabrak trotoar dan terguling 3 kali, menghantam pembatas jalan. Orang-orang berteriak. Sebagian menjauh karena takut terjadi ledakan. Sebagian lain hanya menonton dari jauh. Namun Soleh tak berpikir panjang. Dengan tubuh renta dan langkah tersok, ia berlari ke arah mobil yang terbalik itu. Dengan tenaga yang entah dari mana datangnya, ia membuka pintu yang penyok, membungkuk masuk, dan menarik keluar seorang lelaki Arab berbadan besar yang terjepit di dalam. Darah mengalir dari pelipis lelaki itu. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Soleh dengan sabar memegangi kepalanya, menenangkan dengan usapan lembut di dada, dan perlahan membacakan ayat-ayat Al-Quran, berharap ketenangan turun atasnya. Ambulans datang, dan pria Arab itu dibawa pergi dalam kondisi selamat. Tidak banyak yang tahu siapa pria tua penolong itu, karena setelah kejadian, Soleh kembali diam dan menjauh. Beberapa hari kemudian, saat sedang beristirahat di hotel bersama rombongan jemaah Indonesia yang menampungnya, datanglah beberapa pria Arab berpakaian resmi dan wangi parfum khas Timur Tengah. Mereka membawa surat penting dan berbicara dengan penuh penghormatan. Mereka menyampaikan bahwa pria yang ditolong Soleh adalah Syekh Abdul Rahman Al-Fayyad, seorang tokoh terpandang dan pengusaha kaya raya asal Riyadh. Ia memiliki banyak perusahaan besar di Saudi, juga dikenal sebagai dermawan yang sering membantu pembangunan masjid dan pesantren di Asia Tenggara. Sang Syekh ingin bertemu dengan lelaki tua yang telah menyelamatkan nyawanya, untuk mengucapkan terima kasih langsung dan memberi balasan yang tak pernah Soleh bayangkan sebelumnya. Bab 6, Undangan yang tak terduga. Soleh dijemput dan dibawa ke rumah sakit tempat Syekh dirawat. Pria Arab itu memegang tangan Soleh sambil berkata dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, "Kamu penyelamatku. Kau lebih dari saudara." Soleh hanya tersenyum malu. "Saya hanya menolong karena Allah," katanya sederhana. Sebagai bentuk terima kasih, Syekh mengundang Soleh tinggal di rumahnya sementara. Di sana, Soleh diperlakukan layaknya tamu agung. Ia diberi kamar mewah, pakaian baru, dan makanan lezat yang tak pernah ia impikan. Beberapa hari setelah kejadian heroik itu, Soleh dipanggil langsung oleh Syekh Abdul Rahman Al-Fayyad ke kediamannya yang megah. Rumah itu berdiri kokoh di salah satu kawasan elit kota Mekah, namun suasananya tetap tenang dan bersahaja. Di sana, Soleh disambut bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai pahlawan, sebagai tamu mulia yang telah menyelamatkan nyawa tuan rumah. Setelah berbasa-basi dan menghidangkan teh Arab serta kurma, Syekh memandang Soleh dalam-dalam. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat penuh pertimbangan. Ia berkata pelan, namun mantap, "Wahai Soleh, selama hidup saya telah bertemu banyak orang, dari pejabat sampai ulama, dari saudagar sampai penghafal Al-Quran. Tapi tak pernah saya merasa setenang ini dengan seseorang yang baru saya kenal. Engkau datang dari jauh, bukan untuk mencari dunia, tapi mencari Allah. Lalu kau menyelamatkanku tanpa memikirkan dirimu sendiri." Soleh hanya menunduk. Ia tak biasa dipuji, apalagi oleh orang besar seperti ini. Syekh melanjutkan, suaranya kini lebih berat, seolah mengandung beban besar, "Saya memiliki seorang putri dan seorang keponakan. Keduanya wanita salehah, terjaga, namun hingga kini belum menemukan lelaki yang pantas mereka dampingi. Dunia ini penuh kemewahan, Soleh. Tapi lelaki bertakwa seperti engkau, langka. Maka hari ini, aku ingin meminta satu hal, menikahlah dengan mereka berdua. Bukan karena dunia, tapi karena keberkahan." Soleh terperanjat.
Jantungnya berdetak kencang. Ia menolak secara halus, merasa dirinya tak pantas. Ia hanyalah lelaki tua penjual keranjang, tak punya harta, tak punya kedudukan. Ia bahkan masih merasa asing di negeri orang. Tapi Syekh menahan tangannya, lalu menatapnya penuh keyakinan. Kepantasan bukan ditentukan oleh harta, tapi oleh hati. Dan engkau, soleh, telah lulus ujian yang tak semua laki-laki bisa lewati, baik di dunia maupun di hadapan Allah. Malam itu, Soleh melakukan salat istikharah dengan air mata. Ia berdoa lama, meminta petunjuk. Ia tak ingin terjebak dalam hawa nafsu atau kesombongan. Tapi jawaban itu datang dalam mimpi yang tenang. Ia melihat dirinya duduk di sebuah taman bersama dua wanita berhijab putih, wajahnya teduh, dan hatinya tenteram. Keesokan harinya, dengan suara pelan tapi pasti, Soleh menerima lamaran itu. Pernikahan dilangsungkan secara sederhana namun penuh hikmat. Di halaman rumah keluarga Syekh yang luas, para ulama, kerabat, dan tamu dari berbagai penjuru hadir. Tak ada gemerlap berlebihan. Yang ada hanyalah getaran doa, lantunan ayat-ayat suci, dan air mata bahagia. Fatimah, putri Syekh, adalah wanita lembut yang hafal Al-Quran sejak usia 15 tahun. Sedangkan Leila, keponakan Syekh, adalah guru tahfiz yang telah mengajar di berbagai negara. Keduanya memiliki akhlak mulia, dan saat mendengar kisah perjuangan Soleh dari mulut pamannya, mereka menangis dalam diam. Jika ini lelaki yang Allah kirimkan, kata Fatimah, maka aku ingin hidup dalam ketaatan bersamanya. Maka malam itu, Soleh yang dulu hanya penjual keranjang di pelosok desa, kini duduk di pelaminan sederhana sebagai suami dari dua wanita salehah. Ia tidak berubah. Ia tetap tawadhu. Bahkan saat ditanya bagaimana perasaannya, ia hanya menjawab lirih. Saya hanya ingin menjaga mereka, seperti saya menjaga cinta saya pada Allah dalam perjalanan panjang itu. Kini, Soleh tinggal di kota suci, dalam rumah kecil di kompleks keluarga besar Syekh. Ia memilih hidup bersahaja meski ditawari banyak fasilitas. Ia menghabiskan hari-harinya mengajar anak-anak mengaji, membersihkan masjid, dan sesekali membantu mendistribusikan sedekah Syekh ke pelosok negeri. Fatimah dan Leila hidup rukun, saling menyayangi, dan memperlakukan Soleh dengan hormat luar biasa. Mereka menyuapi Soleh saat sakit, mencuci kakinya dengan air mawar setelah ia pulang dari masjid, dan tak pernah membiarkannya kesepian. Dari perjaka tua yang hidup dalam kesendirian, kini Soleh menjadi kepala keluarga dari dua bidadari yang mencintainya karena Allah. Dan setiap malam, di atas sajadah, ia tetap menangis dalam sujudnya. Bukan karena ingin meminta apa-apa, tapi karena hatinya tak sanggup menampung rasa syukur yang meluap-luap. Dalam sebuah wawancara di televisi Arab, Soleh berkata, "Saya hanya ingin berhaji. Tak pernah saya minta harta atau jodoh. Tapi Allah Maha Tahu, Maha Mendengar, dan Maha Memberi." Kini, Soleh hidup tenang. Ia membangun pesantren kecil di pinggiran Mekah, mengajak anak-anak yatim untuk belajar agama, dan tak henti bersyukur atas segala anugerah. Dari seorang perjaka tua yang dicibir, ia kini menjadi panutan. Dari seorang yang berjalan kaki karena tak punya ongkos, ia kini menjadi suami dari dua wanita yang mencintainya karena keimanan. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana, doa yang tak pernah berhenti.